Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Azza Ilfa, presensi 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Geraldi Dewanto Hendratman, presensi 16 dari 11 IPA 10. Kelenjar yang akan saya dan Geraldi jelaskan di sini adalah kelenjar epifis, tiroid, dan paratiroid. Pengertian 1. Kelenjar pinealis atau epifis. Kelenjar pinealis terletak di dekat otak, tepatnya di atas otak kecil atau cerebellum. Kelenjar ini sangatlah kecil, dengan ukuran sebesar biji kacang ercis. 2. Kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang terdapat di leher bagian depan di bawah jakun dan terdiri atas 2 buah lobus, berfungsi sebagai pengatur metabolisme sel tubuh dan pengaturan suhu tubuh. Terdiri dari asam amino yang mengandung yodium. 3. Kelenjar paratiroid atau anak gondok. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang ukurannya sebesar kacang polong. Meskipun ukurannya kecil, kelenjar paratiroid memiliki fungsi yang besar bagi tubuh. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel pembagian kelenjar. 1. Kelenjar pinealis atau epifis letak di dekat otak, menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi mengatur hubungan suhu tubuh dengan tidur. Kelenjar tiroid atau gondok. Letaknya ada di leher dekat jakun. Hormonnya ada tiroksin, ada triodotironin, ada kalsitonin. Fungsinya yang pertama, untuk mempengaruhi proses metabolisme pertumbuhan fisik, menurunkan kadar kalsium atau Ca dalam darah, dan mempengaruhi perkembangan mental. Yang kedua, untuk memengaruhi distribusi air dan garam dalam tubuh. Yang ketiga, memacu pengedapan kalsium dalam tulang. Berikutnya ada paratiroid atau anak gondok. Letaknya ada di daerah dorsal kelenjar gondok. Hormonnya ada parathormon. Fungsinya untuk mengendalikan kadar kalsium dan fosfat dalam darah dan tulang. Dampak terganggunya fungsi kelenjar pineal. 1. Gangguan tidur. 2. Depresi. 3. Kanker. 4. Penyakit degeneratif pada otak. 5. Gangguan kesuburan pada wanita. Gangguan pertumbuhan epifis. Yang pertama, trauma sama dengan fraktur epifis atau biasa disebut Salter Harris. Yang kedua, non-trauma. Gangguan kongenital sama dengan dwarfisme, gangguan metabolik sama dengan rickettsia, inflamasi sama dengan osteomyelitis, neoplasma sama dengan osteosarkoma, gangguan pendarahan atau biasa disebut infrak epifis sama dengan Parts disease, idiopatik sama dengan Osgood-Schlatter disease, dan slip upper femoral epiphysis. Gangguan tiroid menghasilkan 3 bagian. Yang pertama, kenaikan atau perubahan berat badan, kulit terasa kering dan tidak nyaman, keringat berlebihan, rambut kering, rapuh dan rontok, kuku rapuh dan mengelupas, mata perih, kering dan seperti ada pasir. Yang kedua, apa yang kita rasakan? Keletihan yang berlebihan, sensitif terhadap suhu, kesulitan berkonsentrasi dan pelupa, kurangnya motivasi, depresi dan kecemasan, kesulitan tidur, mudah tersinggung. Yang ketiga, perubahan pada tubuh. Yang pertama, pendengaran, jantung, siklus menstruasi, sistem pencernaan, otot, dan sendi. Gangguan pada kelenjar paratiroid. Yang pertama, hiperparatiroidisme. Hiperparatiroidisme terjadi ketika kadar hormon paratiroid dalam darah terlalu tinggi. Akibatnya, tulang dapat menjadi rapuh atau biasa disebut osteoporosis dan terjadinya pembentukan batu ginjal. Yang kedua, hipoparatiroidisme. Hipoparatiroidisme adalah kondisi ketika kelenjar paratiroid kurang aktif dan membuat kadar hormon paratiroid dalam tubuh terlalu rendah. Penyakit ini membuat kadar kalsium dalam darah dan tulang berkurang serta kadar fosfor meningkat. Yang ketiga, pseudohipoparatiroidisme. Pseudohipoparatiroidisme adalah penyakit genetik yang sangat langka. Penyakit ini terjadi ketika tubuh tidak dapat merespon atau merasakan adanya hormon paratiroid dalam tubuh. Penderita kelainan genetik ini mengalami gejala seperti hipoparatiroidisme, padahal kadar hormon paratiroid dalam tubuhnya normal. Dan yang keempat, kanker pada paratiroid.
Kanker paratiroid adalah jenis kanker langka yang biasanya menyerang salah satu dari 4 kelenjar paratiroid. Kanker paratiroid lebih sering menyerang usia 40 atau 50. Gejala kanker paratiroid umumnya menyerupai gejala hiperparatiroidisme beserta munculnya benjolan di leher, baik secara benjolan di leher kanan ataupun di kiri, suara serak dan kesulitan menelan. Gambar dari ketiga kelenjar tersebut bisa dilihat pada layar PowerPoint yang ditampilkan. Di bagian kiri atas itu terdapat gambar kelenjar pinealis atau epifis yang warnanya biru di tengah otak itulah yang termasuk kelenjar pinealis. Ukurannya sangat kecil. Lalu di kanan bawah itu ada kelenjar tiroid dan paratiroid. Jadi yang tiroid itu ada 2 lobus, lalu yang paratiroid itu ada 4 kelenjar kecil seukuran kacang polong yang warnanya kuning. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.